Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2121. Selamat mendengarkan. Saat Maximus selesai berbicara, pria parubaya itu berkata, keluarga Chase akan membayar 12,5 miliar. Harga naga banjir perak kembali meningkat, dan kenaikannya sebesar 500 juta. Bagi orang-orang yang berada di bawah, 500 juta sudah merupakan angka astronomis yang sulit dicapai. Namun, bagi beberapa kekuatan keluarga, itu hanyalah setetes air di lautan. Linus, hanya 500 juta? Bukankah kamu agak pelit? Ini adalah bangkai utuh seekor naga banjir perak. Kulit, otot, dan tulangnya bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Bisa dikatakan seluruh tubuhnya penuh dengan harta. Hadiah puluhan miliar itu didasarkan pada seberapa rusaknya tubuh dalam pertempuran, dan karena tubuh ini sangat utuh, keluarga Nah akan membayar 13,5 miliar. Kali ini, seorang wanita parubaya yang cantik berbicara. Meskipun dia tidak secantik Celeste, dia tidak terlalu jauh di bawahnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dia berpakaian lebih mewah daripada Celeste. Dia mengenakan pakaian yang elegan dan mewah, mirip dengan pakaian tradisional Summerland di bumi. Namun, itu jauh lebih terbuka, menampilkan sosoknya yang menggoda dan membuat para petualang pria terpesona. Benny, berapa banyak yang kamu tambahkan adalah urusanmu, dan berapa banyak yang aku tambahkan adalah urusanku. Urus saja urusanmu sendiri. Ini bukan urusanmu untuk campur tangan dalam urusan keluargaku. Pria parubaya bernama Linus berkata dengan ekspresi tidak senang. Aku hanya merasa kasihan pada Maximus, oke? Dia bekerja sangat keras untuk membunuh dan membawa keluar naga banjir perak yang terluka dari hutan tanpa akhir. Semua orangnya yang telah melalui hidup dan mati bersamanya mati karena ini. Kamu sangat tidak masuk akal. Benny melirik ke arah Maximus dan memberinya kedipan. Maximus tersentak. Tubuhnya mulai menjadi panas. Kemudian, dia mengutuk dalam hatinya, dasar wanita genit. Benny, berhentilah bersikap genit. Kamu terlihat begitu murahan melakukan itu. Linus menggertakkan giginya dan berkata. Sejujurnya, ketika dia melihat Benny, dia juga tidak bisa menahan godaan di hatinya. Sayangnya, dia adalah mawar berduri. Jika tidak, dia sudah akan mengambilnya bahkan jika harus dengan paksa. Apakah aku sedang bersikap genit? Benny terlihat polos. Penampilannya yang rentan dipadukan dengan sosok yang menggoda membuat para petualang pria ingin segera mendekatinya jika mereka tidak tahu betapa kuatnya wanita cantik ini. Untuk apa mereka mempertaruhkan nyawa? Uang dan wanita. Keluarga Jackman akan membayar 15 miliar, kata pria tua lainnya. Ada kegemparan di tempat itu. Peningkatan lagi sebesar 1,5 miliar. Sekarang sudah mencapai 15 miliar. Awalnya, mereka berpikir naga banjir perak hanya bernilai 10 miliar. Jika ini terus berlanjut, harga transaksi akhirnya mungkin melebihi 20 miliar. Maximus tersadar dari godaan Benny, menahan keinginan untuk tertawa. Dia masih berpikir dalam hatinya bahwa dia akan rela menghabiskan 1 atau 2 miliar, atau bahkan 5 miliar jika dia bisa mencium wanita ini. Maximus tidak bisa menahan godaan wanita cantik. Uang yang dia dapatkan dari petualangan selama bertahun-tahun pada dasarnya semuanya dihabiskan untuk wanita. 15 miliar bukanlah akhir. Dengan penawaran yang terus berlanjut, harga masih naik, meskipun kenaikannya mulai melambat. Bagaimanapun, tidak ada yang mendapatkan uang dengan gratis. Jika sebuah barang melebihi nilai aslinya, kekuatan besar juga akan mempertimbangkan dengan cermat apakah itu sepadan. David merasa tergoda saat menonton pelelangan itu. Dia sangat ingin menawar ular kecil yang dia bunuh. Sekarang dia hampir yakin bahwa dia bisa menghabiskan uang di The Spirit Cave. 10 miliar $10 akan memberikan 100 poin kemewahan. Jika dia menghabiskan 20 miliar $10 untuk membeli ular kecil itu, dia bisa mendapatkan 200 poin kemewahan. Dengan 200 poin kemewahan ini, dia bisa menembus peringkat pradewa sebagian dan mencapai peringkat pradewa yang sesungguhnya. Setelah 300 tahun, dia mungkin sudah mencapai puncak alam ilahi ketika keluarga Vader menyerang. Dia akan membunuh sebanyak mungkin orang yang dikirim keluarga Vader. Kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba sehingga David tidak bisa menahannya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2122. Setelah berpikir lebih lanjut, David memutuskan untuk tidak ikut serta. Sebagai pendatang baru, lebih baik untuk tetap rendah hati dan terlebih dahulu memahami lingkungan serta aturan dunia The Spirit Cave. Bagaimanapun, dia memiliki waktu 300 tahun. Jangan terburu-buru. Tenangkan diri, David membatin. Selama dia bisa menghabiskan $10 di The Spirit Cave, 300 tahun cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Tak lama kemudian, penawaran di panggung mencapai 18,8 miliar $. Harga ini hampir 2 kali lipat. Maximus merasa hatinya berbunga-bunga. 18,8 miliar. Jika meningkat lagi, akan mencapai 20 miliar. Bagaimana aku akan menghabiskan uangnya? Aku akan membeli beberapa rumah di kota utama terlebih dahulu,
lalu mencari beberapa wanita cantik untuk melayaniku. Aku akan memiliki wanita yang berbeda setiap hari sehingga aku bisa menikmati rumah dan wanita baru setiap harinya. Bukankah itu kehidupan paling menakjubkan? Maximus mungkin tidak pernah bermimpi akan menikmati hal seperti ini, tetapi untungnya, dia punya kecerdikan untuk membunuh orang-orang itu lebih dulu. Jika mereka masih hidup, dia harus kehilangan lebih dari 10 miliar. Bukankah lebih baik menghabiskan lebih dari 10 miliar untuk diriku sendiri? Mengapa aku harus berbagi dengan orang lain? Aku akan menawar 19 miliar. Benny berkata dengan gigi terkatup. Jelas, angka ini sudah mencapai batasnya. Bangkai utuh naga banjir perak memang berharga, tetapi harganya telah melampaui nilainya. Keluarga Nah memang kaya raya. Keluarga Jackman menyerah. Keluarga Rowe juga. Keluarga Chess. Linus berhenti berbicara. Dia menoleh ke arah Benny dan tersenyum, lalu melanjutkan, keluarga Chess akan menawar 19,5 miliar. Benny, jika kamu menaikkan tawaran, aku akan memberimu naga banjir perak. Kamu, Benny marah saat menatap Linus. Dia tahu bahwa Linus sengaja menaikkan harga karena tahu bahwa dia harus mendapatkan naga banjir perak tersebut. Selain itu, Linus langsung menaikkan harga 500 juta. Benar-benar bajingan. Benny terlihat menggoda dengan ekspresi ini. Bagaimana, Benny? Apakah kamu masih mau menambah tawaran? Jika tidak, aku akan membawa naga banjir perak ini sekarang, Linus mengejek sambil tersenyum. Baiklah. Linus, jangan lupakan apa yang kamu lakukan hari ini, Benny berkata dengan marah. Apa masalahnya? Apakah kamu akan main curang sekarang karena kamu tidak bisa bersaing denganku? Benny, bukan aku meremehkanmu, tapi kamu tidak layak untuk aku curangi, Linus mengejek. Kemudian dia berkata, karena kamu tidak ingin menaikkan harga, silakan umumkan pemenangnya. Maximus hendak berbicara. 19,5 miliar sudah jauh melampaui harapannya, dan itu cukup baginya untuk hidup bermewah-mewah seumur hidup. Tidak masalah jika mereka menambahkan lebih banyak uang atau tidak. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak akan terlalu banyak. Maximus tidak tertarik pada kenaikan 100 juta atau 200 juta. Yang paling aman adalah mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Seseorang akan lebih tenang jika sudah punya uang di kantongnya. Benny berkata terlebih dahulu, siapa bilang aku tidak menaikkan tawaran? Aku akan menawarkan 19,8 miliar. 19,8 miliar. Keluarga Nah memang luar biasa. Haha. Naga banjir perak itu milikmu, Linus berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, Benny membeli bangkai utuh naga banjir perak dari Maximus seharga 19,8 miliar dolar. David melihat transaksi antara kedua pihak itu dan berpikir, jika aku tidak punya uang, aku juga bisa pergi ke hutan tanpa akhir untuk memburu beberapa binatang setingkat naga banjir perak. Bukankah aku juga akan menjadi kaya? Sayangnya, dia bahkan tidak bisa menemukan tempat untuk membelanjakan uang, jadi dia memutuskan untuk melupakan soal menghasilkan uang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2123. Lelang untuk naga banjir perak akhirnya berakhir. Pada akhirnya, wanita cantik bernama Benny membeli bangkai utuh naga banjir perak dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 19,8 miliar dolar. Hadiah normal untuk seekor naga banjir perak biasanya sekitar 10 miliar dolar, tetapi jika tubuhnya tidak lengkap, jumlahnya akan berkurang. Namun, bangkai naga banjir perak ini sangat terawat dengan baik. Kecuali kehilangan sedikit darah, bagian tubuh lainnya masih utuh. Orang-orang dari beberapa keluarga besar sangat penasaran. Bagaimana mungkin naga banjir perak ini tidak mengalami luka yang berarti dalam pertempuran? Hanya ada satu sisik yang hilang dari tubuhnya, dan pukulan keras di kepala menjadi cedera fatal bagi naga banjir perak ini. Apakah mungkin tim kecil seperti itu memiliki kekuatan untuk membunuh naga banjir perak yang terluka parah? Sejujurnya, tidak ada yang benar-benar percaya hal itu. Ketika mereka bertanya kepada Maximus, dia hanya mengatakan bahwa gelombang pertempuran antara dua binatang buas sekelas penguasa terlalu besar, jadi mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat karena takut terpengaruh oleh pertempuran tersebut, sehingga mereka tidak melihatnya dengan jelas. Pada saat tim mereka menemukan naga banjir perak, makhluk itu sudah terluka parah dan sekarat. Setelah pertempuran besar, mereka akhirnya berhasil membunuhnya. Cerita ini sebenarnya memiliki banyak celah, tetapi karena Maximus mengatakan demikian, orang lain tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, Maximus memang membawa tubuh naga banjir perak itu, dan itu adalah kenyataan. Adapun situasi yang sebenarnya, mungkin hanya Maximus dan rekan-rekan timnya yang tahu. Namun, karena semua rekan timnya sudah meninggal, hanya Maximus yang mengetahui kebenarannya. Setelah lelang selesai, keluarga Nah membawa bangkai naga banjir perak itu. Para penonton di alun-alun juga perlahan bubar. David mulai berjalan-jalan di kota Crow, bersiap untuk mengenal dunia The Spirit Cage lebih baik sebelum membuat rencana lebih lanjut. Jika ada keramaian di restoran, rumah teh, atau hotel, David akan mengunjunginya. Sambil mendengarkan obrolan orang lain dan mengamati dunia The Spirit Cage,
dia sesekali menyisipkan pertanyaan yang dia miliki. Karena David berbicara dengan sopan dan kata-katanya sangat memuji, para petualang dengan sabar menjawabnya. Setelah setengah hari mengumpulkan informasi dan mengenali situasi, David sudah memiliki pemahaman dasar tentang dunia The Spirit Key. The Spirit Key, seperti Leila, menggunakan mata uang yang sama, yaitu $. Ini membuat David terkejut. Artinya, dia bisa membuat gebrakan besar di dunia The Spirit Key. Dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya tanpa harus pergi ke Leila. Meskipun The Spirit Cage adalah dunia virtual, hampir tidak ada perbedaan dengan Leila. Satu adalah dunia tempat tubuh hidup, dan yang lainnya adalah dunia tempat jiwa tinggal. Dalam hal indera jiwa sedikit lebih sensitif. Dengan kata lain, terluka di The Spirit Cage akan terasa lebih menyakitkan daripada di dunia nyata. Sebaliknya, kesenangan dan kebahagiaan di The Spirit Cage juga akan terasa lebih besar. Selain itu, seseorang juga dapat meningkatkan kekuatan pikirannya di The Spirit Cage. Itulah sebabnya The Spirit Cage bisa menjadi dunia kedua terbesar tempat manusia beraktivitas. Kota Crow adalah sebuah kota yang terletak di dekat tepi hutan tanpa akhir. Kota Crow awalnya adalah sebuah desa kecil, tetapi seiring dengan semakin banyaknya orang yang datang dan menjelajahi hutan tanpa akhir, kota itu secara bertahap berkembang menjadi Kota Crow seperti sekarang. Mereka yang aktif di daerah ini pada dasarnya adalah orang-orang dari tingkat rendah, yaitu para petualang. Setiap hari mereka menjelajahi hutan tanpa akhir, berharap menemukan obat-obatan berharga. Jika mereka membutuhkannya, mereka bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan pikiran mereka, dan jika tidak membutuhkannya, mereka bisa menjualnya dan menikmati hidup. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2124. Lelang naga banjir perak telah selesai, dan transaksi bernilai $19,8 miliar merupakan jumlah yang sangat tinggi untuk tempat seperti Crow City. Namun, bagi David, meskipun jumlah tersebut bisa membantunya menembus batas saat ini di peringkat Pre-Deity, itu masih belum cukup untuk membawanya maju. Setelah mengetahui bahwa dunia The Spirit Cage juga menggunakan $, David tidak berniat hanya berhenti pada level Pre-Deity. Dia bahkan berpikir untuk mencapai tingkat primordial atau Ancestral Deity. Saat David berjalan di jalanan Crow City, tiba-tiba dia mendengar teriakan, "Dengar! Dengar! Kami sedang merekrut. Kami akan pergi ke kota Nightingale dari kota Crow dan membutuhkan penjaga barang. Pembayarannya sesuai dengan kekuatan, semakin kuat orangnya, semakin besar bayarannya. Kali ini, majikannya terkenal dengan kekayaannya. Selama kamu lulus penyaringan, kamu akan mendapatkan setengah dari bayaran di muka." Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. David menyadari bahwa dia kembali ke alun-alun kota. Di atas panggung, seorang pria muda berusia 30-an sedang berteriak, merekrut para petualang untuk mengawal barang ke kota Nightingale, sebuah kota tingkat ketiga yang jauh lebih makmur dibandingkan dengan Crow City yang berperingkat ke-18. Kerumunan petualang berebut untuk mendaftar. Mengawal barang adalah salah satu cara bagi petualang untuk menghasilkan uang, terutama bagi mereka yang tidak berani menjelajahi hutan tanpa akhir. Namun, kali ini penawaran setengah pembayaran di muka membuatnya semakin menarik. David memutuskan untuk mendaftar. Baginya, perjalanan ke Nightingale City adalah kesempatan untuk bergerak menuju kota yang lebih besar dan lebih makmur di mana dia bisa menghabiskan uangnya tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Selain itu, petualang lain yang sering bolak-balik antara kedua kota ini pasti mengetahui lebih banyak informasi tentang kota Nightingale. Saat David maju ke depan untuk mendaftar, para petualang lain penasaran melihatnya. Penampilan David, yang tampak lebih seperti anak orang kaya daripada petualang biasa, membuat mereka bingung. Ketika tiba gilirannya, seorang wanita muda yang sedang mencatat detail peserta bertanya, "Nama?" "David Liddell," jawabnya dengan jujur. Wanita itu mendongak dan melihat David. Matanya terpana sejenak. Pria ini begitu tampan. Terlihat begitu berkelas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2125. Sebuah tim bergerak cepat antara Crow City dan Nightingale City. Dunia The Spirit Cage adalah dunia retro, di mana tidak ada kendaraan berteknologi tinggi seperti di dunia nyata, hanya menggunakan alat transportasi yang paling primitif. Kereta yang digunakan ditarik oleh hewan bernama Foal Beast, yang terkenal jinak, kuat, dan cepat. Begitu dijinakkan, mereka akan sangat patuh. David berada di salah satu gerbong. Berkat penampilan dan kekuatannya, dia dengan mudah lolos dari proses penyaringan, meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dan hanya menyamakan diri dengan orang lain di timnya. Gerbong itu sangat luas, bahkan dengan 7 atau 8 orang di dalamnya, tidak terasa sesak. Mereka bahkan bisa berbaring dengan nyaman. Beberapa petualang di dalam gerbong terlihat sangat bersemangat dan mulai bercakap-cakap. Sungguh, majikan kali ini memang sangat dermawan dan berpengaruh. Mereka menyediakan gerbong yang begitu mewah dan luas. Biasanya, dalam misi pengawalan sebelumnya, kami selalu berdesakan, bahkan tidak ada tempat untuk tidur, keluh seorang pria parubaya berusia 40-an.
Benar sekali. Dan tim kali ini besar sekali, dengan lusinan gerbong. Sudah lama sekali aku tidak mendapatkan tugas yang senyaman ini, jawab pria lain yang berusia sekitar 30 tahun sambil berbaring nyaman. Aku penasaran, apa yang sebenarnya kita kawal, sampai butuh begitu banyak orang? Itu tidak penting. Yang penting aku dibayar. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan jarang terjadi kecelakaan. Kalau kamu tidak ada kerjaan, lebih baik istirahat saja. Kita akan sampai setelah 2 kali tidur. David, yang sejak tadi mendengarkan, kemudian menyela pada waktu yang tepat. Hai, semuanya. Ini pertama kalinya aku pergi ke Nightingale City. Bisakah kalian ceritakan apa yang menarik di sana? Anak muda, dilihat dari penampilanmu, kamu pasti dari keluarga kaya. Kenapa kamu jadi petualang? Apa yang ingin kamu lakukan untuk bersenang-senang? Bilang saja, nanti aku ajak kamu keliling saat kita sampai di Nightingale City, tanya pria parubaya itu dengan senyum lebar. Semua orang di gerbong tampak penasaran dengan David, seorang petualang yang penampilannya lebih seperti orang kaya daripada petualang sejati. Aku menyelinap masuk ke The Spirit Cave. Keluargaku bilang ini berbahaya dan melarangku masuk, tapi aku ingin melihat seperti apa dunia di dalamnya, jawab David dengan gaya polos, seolah dia seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Penampilan David yang ceria dan tampan sangat mendukung aksinya berpura-pura tidak berpengalaman. Ini membuat orang-orang di sekitarnya percaya dengan cerita yang dia sampaikan. Pantas saja. Jadi kamu menyelinap masuk, ya? The Spirit Cage memang berbahaya, tapi di balik bahaya itu juga ada banyak peluang. Itulah sebabnya banyak orang yang ingin masuk, ujar salah satu petualang dengan nada serius. David kemudian berkata, "Bro, ceritakan lebih banyak tentang The Spirit Cage. Sebagai gantinya, aku akan membagikan semua hadiah dari misi pengawalan ini dengan kalian semua." Bagaimana? Mata semua orang langsung berbinar. Bahkan orang-orang yang tadi sedang tidur pun langsung bangun dan duduk. Anak ini tidak peduli tentang uang. Bukankah kita datang untuk misi ini demi uang? Sekarang kita bisa mendapatkan uang hanya dengan mengobrol. Siapa yang tidak mau? Hehe. Kamu baik sekali, nak. Kami sudah bertahun-tahun di The Spirit Cage, dan kami tahu beberapa hal. Jadi, mari kami ceritakan. Aku siap mendengarkan. Orang-orang dalam gerbong mulai berbagi cerita dengan David tentang dunia The Spirit Cage, kota Nightingale, dan beberapa kota di sekitarnya. David mendengarkan dengan seksama dan yakin bahwa keputusannya untuk bergabung dalam misi ini adalah langkah yang tepat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2126. Setelah orang-orang di dunia nyata memasuki The Spirit Cage melalui peralatan khusus, jika mereka mati di dalam The Spirit Cage, mereka tidak akan pernah bangun lagi di dunia nyata. Mereka yang masuk ke The Spirit Cage tidak bisa meninggalkannya sesuka hati. Mereka harus pergi ke kota di atas tier 3 dan menggunakan peralatan khusus untuk keluar. Hal ini juga menjelaskan mengapa mayat-mayat yang ditemui David saat meninggalkan Endless Forest tidak berhasil keluar dari The Spirit Cage pada saat kritis. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti kekuatan sistem David, karena sistemnya bisa membantunya keluar kapan saja. Dari sini saja, terlihat bahwa sistem David tidak terikat oleh aturan The Spirit Cage. Tentu saja, karena semua orang mengambil risiko besar untuk masuk ke The Spirit Cage, manfaat yang didapatkan tidaklah kecil. Memakan binatang buas, mengambil eliksir, bahkan menghirup udara di The Spirit Cage dapat meningkatkan kekuatan pikiran seseorang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Semakin kuat binatang buasnya, semakin besar peningkatan kekuatan pikiran yang didapat. Peningkatan kekuatan pikiran memiliki dampak besar pada kekuatan seseorang di dunia nyata. Bahkan jika kekuatan fisik mereka di dunia nyata tidak bisa mengikuti perkembangan kekuatan pikiran, mereka bisa menggunakan obat-obatan untuk mengejarnya. Itulah mengapa banyak orang berbondong-bondong ingin masuk ke The Spirit Cage. David sudah mengetahui beberapa alasannya, tapi tidak semuanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari para petualang, dia mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang The Spirit Cage. Rencananya adalah pergi ke kota yang lebih besar dan lebih makmur, seperti Tier 2 City, Tier 1 City. Atau kota utama untuk melaksanakan rencana pengeluaran uangnya setelah kekuatannya meningkat dari Partial Predator Rank menjadi Predator Rank di Nightingale City. Di salah satu gerbong dalam tim tersebut, ada satu gerbong yang eksteriornya tidak mencolok, tetapi bagian dalamnya sangat mewah. Benny, yang membeli Silver Float Dragon, sedang duduk di dalamnya. Di sampingnya ada 2 orang muda, seorang pria dan seorang wanita. On Benny, mengapa kita mempekerjakan begitu banyak petualang yang tidak berguna? Kekuatan mereka begitu rendah. Apakah mereka benar-benar bisa membantu kita melawan musuh jika kita dalam bahaya? Tanya pemuda itu. Benny tidak menjawab. Dia hanya menatap wanita muda itu dan berkata, "Nif, kamu yang harus menjawab pertanyaan Nas." Wanita muda bernama Niviana itu menjawab, "Tentu saja, Aun Benny. Menurutku tujuanmu melakukan ini adalah untuk menarik perhatian. Jika aku tidak salah, Silver Float Dragon sedang dikawal oleh 2 tetua melalui jalur lain. Peran tim kita adalah untuk menarik perhatian." Benny mengangguk dan tersenyum. "Apakah kamu mendengar itu, Nas? Inilah jawaban yang kamu cari.
Kamu tidak bisa hanya melihat permukaan. Tubuh lengkap Silver Flood Dragon yang aku beli kali ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga. Tidak boleh ada kesalahan, itulah mengapa aku membelinya dengan harga setinggi itu. Aun Benny, aku tidak percaya ada yang berani bertindak melawan keluarga Nah. Menurutku, tidak perlu melakukan semua ini, kata pemuda bernama Nasnah dengan nada sedikit tidak puas. Dia adalah putra tertua dari generasi saat ini dalam keluarga Nah, dan juga pewaris pertama yang ditunjuk. Tentu saja, dia tidak bisa menerima diungguli oleh seorang wanita, bahkan jika wanita itu adalah seorang jenius dari keluarga Nah. Nas, kamu memang hebat, tapi kamu terlalu sombong. Jika kamu tidak mengubah sifat ini, kamu akan menderita. Benny menggelengkan kepalanya dan menasihatinya. Aku tidak salah. Siapa yang tidak tahu status keluarga Nah di Nightingale City? Apakah mereka berani berbuat sesuatu kepada kita? Berani atau tidak, kita harus selalu siap sepenuhnya. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kali ini, aku merasa keluarga Chess sudah bersiap. Itulah sebabnya mereka mengubah rencana mereka di saat-saat terakhir. Keluarga Chess? Apakah mereka berani menyerang kita? Tidak mungkin, Nas masih tidak percaya. Kamu. Benny menghela napas panjang, tampak putus asa menghadapi keangkuhan Nas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2127. Perjalanan dari Cross City ke Nightingale City adalah jalan yang cukup kasar, karena dibangun di sepanjang lereng gunung dengan tebing di sekelilingnya. Ketika tim dari keluarga Nah mencapai setengah perjalanan, jalan di depan tiba-tiba terhalang. Sebuah batu besar seberat ratusan ton menghalangi di tengah jalan, seolah-olah jatuh dari atas. Kereta pertama berhenti di depan batu itu, dan kemudian puluhan kereta di belakangnya ikut berhenti. Di dalam gerbong mewah, Benny yang sedang beristirahat membuka matanya. Kenapa kita berhenti? Nas, Nif, pergi dan lihat apa yang terjadi. Baik, Aun Benny, jawab keduanya. Mereka segera turun dari kereta dan berjalan cepat ke depan. Tak lama setelah itu, mereka kembali. Aun Benny, ada batu besar jatuh di depan yang menghalangi jalan, kata Nas. Ada batu besar yang menghalangi jalan? Benny mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Untungnya, dua tetua yang mengawal Silver Flood Dragon sudah melewati jalur lain. Ayo kita lihat langsung, kata Benny. Dia turun dari kereta bersama Nas dan Nivia menuju bagian depan tim. Saat melihat batu besar di hadapannya, Benny langsung tahu bahwa ini tidak wajar. Meski jalan ini dibangun di lereng gunung untuk mempersingkat jarak tempuh, biasanya batu-batu yang jatuh dari atas tidak pernah sebesar ini. Benny yang baru saja akan melompati batu itu untuk memeriksa situasi di sisi lain tiba-tiba merasakan sesuatu. Nas, Nif, mundur cepat, teriaknya. Setelah dia berkata demikian, boom. Batu besar itu meledak. Pecahan-pecahan batu berserakan di udara, dan sebuah batu seberat setidaknya 10 ton meluncur ke arah mereka. Benny langsung maju dan menamparkan batu itu dengan telapak tangannya. Smash! Batu itu hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan dari benturan tersebut mendorong Benny mundur, meski dia berhasil menarik Nas dan Nivia kembali dengan masing-masing di salah satu lengannya. Setelah batu itu meledak, sekelompok pria berbaju hitam muncul dari depan dan belakang, mengepung tim keluarga Nah di jalan setengah gunung tersebut. Semua orang, keluarga Nah dalam masalah. Tolong bantu kami. Jika kita berhasil melewati ini, semua imbalan kalian akan digandakan, teriak Benny. Serangan mendadak ini datang terlalu cepat. Meskipun dia sudah waspada, Benny tak bisa menahan perasaan panik. Musuh jelas telah mempersiapkan diri. Sebenarnya, Benny tak perlu berbicara. Ketika mereka mendengar suara ledakan, semua petualang langsung melompat keluar dari kereta, siap bertempur. Sebagai pengawal profesional, mereka masih memiliki etika dasar untuk melindungi konvoi, meskipun mereka tahu mereka tidak punya pilihan selain bertempur karena musuh tidak akan membiarkan mereka pergi. Sementara itu, David sedang mencerna informasi tentang The Spirit Cage yang didengarnya dari para petualang ketika ledakan besar mengejutkannya. Tak lama kemudian, ketujuh petualang di dalam kereta semuanya melompat keluar. Namun, David tidak terburu-buru. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan dengan santai berjalan keluar dari kereta. Sejujurnya, para petualang ini tidak berbeda dari orang biasa bagi David. Bahkan mereka yang berpakaian mewah di alun-alun sebelumnya tidak jauh lebih kuat dibandingkan para petualang ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2128. David tidak tahu bagaimana kekuatan dibagi dalam The Spirit Cage. Dia hanya tahu bahwa kekuatannya akan bergantung pada kekuatan daya pikirnya. Dengan kata lain, semakin kuat daya pikir seseorang di dunia nyata, semakin kuat kekuatannya di The Spirit Cage. Dalam hal daya pikir, David merasa bahwa tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Bahkan ketika dia masih berada di tingkat pemula ruler ranker di Eternal Realm, daya pikirnya mampu membantunya bertahan dari serangan Saint Neck. Daya pikir Latte Sovereign ranker Celeste seperti tetesan air di hadapan lautan ketika berhadapan dengan David. Mereka berada di tingkat yang benar-benar berbeda.
Daya pikir David bahkan lebih kuat daripada seorang Saint ketika dia berada di Eternal Realm. Ini membuktikan betapa kuatnya daya pikir David. Di The Spirit Cage, ular kecil yang dia pukul hingga mati secara acak merupakan binatang penguasa tingkat yang sangat menakutkan bagi orang-orang di sini. David bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar dan memiliki IQ yang tinggi. Meskipun dia baru saja datang ke The Spirit Cage, dia sudah bisa melihat dari petunjuk halus bahwa kekuatan tempur di The Spirit Cage jauh lebih rendah dibandingkan dengan dunia nyata. Dia merasa bahwa meskipun kekuatannya mungkin bukan yang terbesar di The Spirit Cage, itu tidak akan jauh berbeda. Oleh karena itu, ketika menghadapi bahaya yang disebut-sebut di The Spirit Cage, David tidak merasa terganggu sama sekali. Dia tidak merasa panik dan gugup seperti petualang lainnya. Satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya mungkin adalah tokoh-tokoh utama dari The Spirit Cage yang tinggal di kota-kota besar. Setelah turun dari kereta, dua kelompok pria berbaju hitam yang baru saja muncul di depan dan belakang sudah mulai bertarung dengan penjaga majikan dan para petualang. Para penjaga bertanggung jawab atas bagian depan, sedangkan para petualang bertanggung jawab atas bagian belakang. Pria-pria berbaju hitam itu jelas terlatih dengan baik, dan para penjaga majikan hampir tidak bisa bertahan. Di sisi lain, para petualang dipukuli dengan begitu parah sehingga mereka perlahan-lahan mundur. David tidak membantu mereka. Ada aturan di dunia nyata dan di The Spirit Cage. Hal semacam ini terjadi berkali-kali setiap hari, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghentikannya semua? Selain itu, David belum sepenuhnya menguasai kekuatannya, jadi jika dia bergerak sembarangan, itu akan menyebabkan keributan besar. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Dia baru saja datang ke The Spirit Cage, dan dia belum ingin menonjol, jadi lebih baik baginya untuk tetap rendah hati. Ketika dia hendak kembali ke kereta, salah satu pria berbaju hitam memperhatikan David yang tampak linglung di dekat kereta setelah dia mengalahkan lawannya. Pria itu menyeringai jahat dan berlari ke arah David dengan pisau di tangannya untuk menyerangnya. David menghindar sedikit untuk mengelak dari pisau. Lalu, dia mengangkat tangan kanannya, menekuk jari tengahnya ke arah ibu jari, dan menjentikkan jarinya ke dahi pria berbaju hitam itu. Oh! Sebelum pria berbaju hitam itu sempat bereaksi, dia merasa pusing. Setelah itu, seluruh tubuhnya melayang ke udara, berputar beberapa kali, dan akhirnya menghantam dinding gunung. Dia langsung mati. David memandang pria berbaju hitam yang sudah mati di depannya dengan takjub. Dia sudah menggunakan kekuatan yang sangat sedikit, tetapi ternyata itu masih terlalu banyak. Dia harus lebih lembut lain kali. Ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa, untungnya, semua orang sedang bertarung, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Jika tidak, David tidak tahu bagaimana reaksi mereka setelah melihat dia membunuh seseorang hanya dengan menjentikkan jarinya. Pertempuran hampir sepihak. Para penjaga di depan tidak mampu menangani pria-pria berbaju hitam yang sudah siap. Pada saat yang sama, para petualang terus mati di bagian belakang. David merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Setelah pria-pria berbaju hitam mengalahkan para penjaga dan petualang, giliran dia yang akan diserang. Oleh karena itu, dia menunduk dan mengambil sepotong kerikil, menaruhnya di telapak tangannya, dan meremasnya dengan lembut. Kerikil itu kemudian hancur menjadi banyak batu kecil yang lebih kecil dari butiran beras. Ketika David melihat salah satu pria berbaju hitam unggul, dia akan diam-diam melemparkan salah satu batu itu ke arah mereka. Orang yang dia bunuh akan mati tanpa tahu apa yang menimpanya. Mengapa lawan tiba-tiba mati? Karena batu-batu itu terlalu kecil, sulit untuk melihat luka dari luar, dan semua orang mengira bahwa musuh tiba-tiba jatuh sakit. Ketika batu-batu kecil di tangan David terus terbang, hasil pertempuran mulai perlahan berubah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2129. Segera, pria-pria berbaju hitam itu menyadari ada sesuatu yang salah. Barusan, pihak mereka memiliki keunggulan yang luar biasa, jadi mengapa mereka tiba-tiba mulai kalah? Pemimpin berbaju hitam yang sedang bertarung dengan Benny juga menyadarinya. Boom! Setelah bentrokan antara dirinya dan Benny, kedua belah pihak berpisah. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat tubuh pria-pria berbaju hitam tersebar di mana-mana. Selain gagal menyembunyikan kekuatannya dan membunuh pria berbaju hitam pertama yang menyerangnya, David tidak membunuh pria berbaju hitam lainnya. Sebaliknya, dia hanya melukai mereka dengan serius. Lagi pula, jika mereka mati di The Spirit Cage, mereka tidak akan bisa bangun di dunia nyata. Para pria berbaju hitam itu tidak memiliki dendam pribadi terhadap David. David berasumsi bahwa serangan ini hanyalah bagian dari perebutan kekuasaan antara dua pihak, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Namun, para penjaga majikan dan para petualang tidak akan melepaskan pria-pria berbaju hitam itu, sehingga mereka membunuh mereka dengan serangan tambahan. Meskipun David bukan pembunuh sebenarnya, dia adalah penggerak di balik semuanya. Benny juga bingung dengan kematian begitu banyak pria berbaju hitam. Dia dan dua tetua adalah individu terkuat dalam kelompok yang dikirim oleh keluarga Nah ke Crow City kali ini.
Dua tetua itu telah pergi lebih awal untuk mengawal Silver Flood Dragon melalui jalan lain. Jadi, siapa lagi yang memiliki kekuatan sehebat ini? Kerja bagus, Benny, teriak pemimpin berbaju hitam dengan suara tinggi di antara giginya. Kamu juga tidak buruk, Linus. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu itu kamu. Aku tidak bisa memikirkan siapa lagi yang akan menyerang keluargaku selain keluargamu, jawab Benny dengan seringai. Jadi bagaimana jika itu aku? Sekarang setelah dia dikenali, Linus berhenti berpura-pura. Linus, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari tindakanmu ini? Apakah keluargamu berniat memulai perang dengan keluargaku? Benny mengerutkan kening. Memulai perang? Benny, kamu terlalu banyak berpikir. Karena kami menyerangmu, kami tidak berniat membiarkanmu kembali hidup-hidup. Keluargamu tidak akan memiliki bukti, jadi alasan apa yang akan mereka gunakan untuk memulai perang? Ketika kami siap, kami akan menghancurkan keluargamu dalam satu serangan dan merebut semua sumber dayamu. Kamu pasti berhayal. Linus, apakah kamu benar-benar berpikir bisa membunuhku? Haha, kamu akan tahu setelah aku mencobanya. Linus tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia bangkit dan bertarung dengan Benny sekali lagi. David juga melihat Benny dan Linus bertarung. Pertarungan antara keduanya sangat menarik dan seimbang. Namun, menurut pandangannya, tingkat pertarungan ini seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Seolah-olah orang dewasa sedang menonton pertarungan antara dua anak berusia 3 atau 4 tahun. Gerakan mereka sepelan kura-kura, belum lagi serangannya sangat lembut tanpa kekuatan sama sekali. Apa mereka belum makan hari ini? David tidak tahu tingkatan kekuatannya, dan dia tidak punya cara untuk mengukurnya, tetapi dia merasa bahwa jika dia turun tangan untuk menghadapi kedua orang ini, pertarungan akan berakhir hanya dengan satu pukulan darinya. Ketika dia mulai bosan menonton, sebuah suara terdengar di telinganya. Hei, kamu. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Apa yang kamu tunggu? Kami membayar untuk meminta perlindunganmu, bukan untuk menikmati pemandangan dan bersenang-senang. Jika kamu terus bermalas-malasan, aku akan memotong bayaranmu. David menoleh dan melihat seorang pemuda dan seorang gadis muda berpakaian rapi berjalan ke arahnya. Mereka adalah Nas dan Nivea, generasi muda dari keluarga Nah, yang merupakan majikan dalam misi ini. Orang yang berbicara dengan David adalah pemuda bernama Nas. Keduanya tampak agak berantakan, jelas baru saja selesai bertarung. Melihat penampilan mereka, David tahu bahwa mereka adalah para majikan. Dia tidak menyangka akan ketahuan bermalas-malasan oleh majikannya. Pertarungan sudah hampir berakhir, kan? Tidak banyak pria berbaju hitam yang tersisa, jadi tidak ada bedanya apakah aku ikut atau tidak, kata David sambil mengangkat bahu. Tentu saja ada bedanya. Ini masalah sikapmu sebagai seorang petualang. Terlepas dari apakah kamu bisa mengubah hasilnya atau tidak, karena kamu sudah menerima bayaran, kamu harus berkontribusi setiap kali dibutuhkan, jawab Nas dengan nada tegas. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak melakukan apa-apa? Kamu tidak melihat apa yang kulakukan barusan. Aku sudah banyak berkontribusi, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2130. Nak, buka matamu dan lihat baik-baik orang-orang di sekitarmu yang telah berpartisipasi dalam pertempuran. Siapa di antara mereka yang tidak mengalami luka di tubuhnya? Berapa banyak dari mereka yang masih bersih dan rapi? Siapa yang kau coba bodohi? Nas mengejek. Mereka baru saja diserang secara tiba-tiba, dan untungnya dia diselamatkan oleh Bibi Benny. Dia masih terkejut ketika melihat petualang lain yang tampak berasal dari keluarga kaya berdiri di sana, menyaksikan pertempuran dengan acuh tak acuh. Sebagai seorang pemberi kerja, bagaimana mungkin Nas bisa mentolerir orang seperti itu yang menolak bekerja setelah mengambil uang dan hanya ingin bersenang-senang? David mengerutkan kening setelah mendengar itu. Jika bukan karena dirinya, situasinya tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Orang-orang berbaju hitam akan terus meraih keuntungan, dan tidak akan lama sebelum mereka memenangkan pertempuran. Namun, David tetap dimarahi meskipun sudah membantu mengubah keadaan. Siapapun akan merasa sedikit kesal karenanya. Siapa yang mengatakan bahwa seseorang harus berantakan setelah bertarung dalam pertempuran? Tanya David balik. Kau, Nas terdiam tak bisa berkata-kata. Wanita muda di sampingnya, Nivea, tetap diam, tetapi matanya memandang David dengan penasaran. Dilihat dari penampilan David, dia tidak terlihat seperti petualang yang berjuang dari lapisan bawah masyarakat sama sekali. Meskipun kau adalah pemberi kerja, kau tidak bisa menuduhku tanpa dasar dan memutarbalikkan fakta. Apa yang kau lihat mungkin bukanlah kebenaran. Tidak semua orang akan panik dan ketakutan setengah mati ketika keadaan darurat terjadi, seperti dirimu. Sebagai pria, kita harus belajar untuk tetap tenang. David menambahkan garam pada lukanya. Kau, apakah kau akan memberontak melawanku, si merah jambu? Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kami tidak akan memberimu sepeser pun lagi. Cepat dan, boom. Sebelum Nas bisa menyelesaikan ucapannya, dia dipotong oleh suara keras. Sebuah kereta tak jauh dari mereka hancur karena sesuatu. Mereka bertiga langsung melihat ke arahnya. Uhuk, uhuk, uhuk.
Sebuah sosok perlahan bangkit dari reruntuhan kereta, batuk terus-menerus. Saat asap menghilang, mereka menyadari bahwa orang yang menghantam kereta itu adalah Benny, pengelola keluarga Nah. Bibi Benny, Nas dan Nivia berteriak dan berlari untuk menopang Benny. Keduanya terkejut. Bibi Benny adalah orang terkuat yang dikirim oleh keluarga Nah kali ini. Jika bahkan Bibi Benny terluka, siapa lagi yang bisa melawan musuh? Apakah mereka masih bisa melarikan diri? Bibi Benny, apakah kau baik-baik saja? Tanya Nivia dengan cemas. Bibi Benny, bagaimana kondisimu? Nas juga bertanya. Aku, aku baik-baik saja, jawab Benny sambil batuk. Bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Kau berdarah, tangis Nivia. Memang ada darah menetes dari sudut mulut Benny. Melihat ini, Nas menjadi gugup. Tidak apa-apa. Ini bukan apa-apa. Setelah Benny selesai berbicara, dia melihat ke depan. Di atas kereta yang tidak jauh dari mereka, berdiri dua pria bertopeng berbaju hitam. Salah satunya adalah Linus dari keluarga Chess. Benny tidak tahu siapa yang satu lagi, tetapi orang itu baru saja menyerangnya secara diam-diam, yang menyebabkan dia terluka. Kalau tidak, Linus saja tidak akan pernah menjadi lawannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2131. Siapa kau? Kenapa kau menyerangku diam-diam? Apakah ada dendam di antara kita? Tanya Benny, menatap pria bertopeng berbaju hitam yang telah menyerangnya. Orang yang ditanya tidak mengatakan apapun. Namun, Linus tersenyum dan berkata, Benny, bagaimana kau bisa bertanya seperti itu? Aku sungguh bertanya-tanya bagaimana kau bisa berada di posisi ini dalam keluarga Nah. Ada satu hal di dunia ini yang lebih kuat dari kebencian, dan itu adalah kepentingan. Selama ada cukup kepentingan, suami bisa berpisah dari istrinya, saudara bisa saling berkhianat, bahkan ayah dan anak bisa menjadi musuh. Kau harus hidup untuk menikmati keuntungannya, jawab Benny dengan dingin. Apakah kita akan mati? Benny, aku khawatir kau tidak mengerti situasi saat ini. Dengarkan aku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Aku sudah lama ingin menyentuh tubuhmu yang menarik. Hahaha, Linus tertawa cabul setelah selesai berbicara. Dia sudah mengincar Benny sejak lama. Bisa dikatakan banyak pria di sekitar kota Nightingale yang menginginkan wanita menggoda ini. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang berhasil. Karena dia akan menjadi yang pertama, Linus merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Sayangnya, setelah menikmati wanita cantik ini, dia harus membunuhnya. Itu adalah perintah dari keluarganya, jadi Linus hanya bisa melakukannya. Kalau tidak, dia ingin menjadikan Benny budaknya agar bisa menikmatinya kapanpun dia mau. Linus, kau pasti sedang bermimpi. Benny marah mendengar kata-kata Linus. Benny, biarkan aku memberitahumu kebenarannya. Apakah kau berpikir bahwa kau bisa menyembunyikan segalanya dengan mengirimkan naga banjir perak lebih dulu? Betapa naifnya. Tidakkah kau tahu bahwa semuanya ada di bawah kendali keluarga Chess? Terima nasibmu. Ini baru hidangan pembuka. Hidangan utamanya akan segera disajikan. Hati Benny tenggelam mendengar itu. Benar saja, keluarga Chess telah merencanakan ini sejak lama. Dia tidak tahu bagaimana keadaan dua tetua itu. Melihat ekspresi kemenangan di wajah Linus, semuanya mengarah pada bencana. Kali ini, keluarga Nah benar-benar salah perhitungan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Chess akan berani bersatu dengan kekuatan lain untuk menyerang keluarga Nah. Linus, apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Benny sambil menggertakkan giginya. Apa yang kuinginkan? Tentu saja aku menginginkan tubuhmu terlebih dahulu, dan kemudian nyawamu. Setelah Linus selesai berbicara, dia menggerakkan kakinya dan meluncur ke arah Benny. Dia ingin menghabisi nyawa Benny saat dia lengah. Tugasnya adalah membunuh semua orang yang dikirim oleh keluarga Nah dan melemahkan keluarga itu. Tidak ada yang boleh lolos. Pria bertopeng berbaju hitam yang berdiri bersama Linus juga mengikuti. Benny baru saja diserang dan terluka. Jika kedua pria itu bertindak bersama, mereka bisa dengan mudah mengalahkan Benny. Namun, karena mereka belum menikmati tubuh Benny, impian banyak pria, mereka tidak ingin membiarkan wanita cantik ini mati terlalu cepat. Benny melihat kedua pria itu menyerbu ke arahnya dengan cepat. Dia tahu ini akan berakhir buruk baginya, jadi dia meraih bahu Nas dan Nivia di sampingnya, menarik mereka ke belakang, dan maju ke depan. Sambil berteriak, Nas, Niv, lari. Lari sejauh yang kalian bisa. Aku akan berusaha semampuku untuk menahan mereka dan memberi waktu untuk kalian. Kembalilah dan beritahu keluarga bahwa ini adalah perbuatan keluarga Chess. Katakan kepada mereka untuk waspada terhadap keluarga Chess dan balas dendam untukku. Nas dan Nivia terkejut ketika Benny menarik mereka ke belakang, sehingga mereka terhuyung dan jatuh ke tanah. Setelah mendengar suara Benny, mereka bangkit dan berlari tanpa berpikir terlalu lama. Keduanya tahu bahwa bibi Benny akan bertarung mati-matian untuk memberi mereka waktu. Jika mereka tidak lari, keluarga Nah akan musnah. Ketika saatnya tiba, keluarga Nah tidak akan bisa menemukan pembunuhnya meskipun mereka ingin membalas dendam.
Sekarang, mereka harus memberitahu semua orang di keluarga tentang ambisi keluarga Chase agar mereka siap dan tidak terkejut oleh serangan mendadak. Linus dan pria bertopeng berbaju hitam berlari menuju Benny, sementara Benny juga berlari ke arah mereka. Melihat ketiganya akan bertabrakan dan memulai pertarungan hidup dan mati, dua batu seukuran biji-bijian mencapai Linus dan pria bertopeng berbaju hitam dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang dan menembus bahu mereka tanpa mereka sadari. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2132. Pada saat yang sama, kekuatan luar biasa yang dibawa oleh batu-batu kecil itu membuat kedua orang tersebut terlempar ke udara. Puff, Linus dan pria bertopeng berbaju hitam memuntahkan darah satu demi satu. Saat mereka terbang terbalik, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada seseorang yang sangat kuat di sini. Dan kekuatan mereka sungguh menakutkan, mereka bahkan tidak menyadari siapa yang menyerang mereka sebelum terluka parah. Betapa mengerikan, Benny berhenti bergerak dan melihat dengan bingung ke arah Linus dan pria bertopeng yang muntah darah dan mundur. Dia juga kebingungan dengan perubahan mendadak ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Dengan kekuatannya, Benny pun tidak menyadari serangan tiba-tiba David. Dia tidak tahu bahwa dua batu seukuran butir beras telah melintas di depannya. Bang, bang, bang. Linus dan pria bertopeng bertabrakan dengan sebuah kereta. Momentum mereka yang luar biasa menghancurkan kereta itu menjadi berkeping-keping. Setelah menghantam kereta, mereka tidak berhenti dan terus menabrak beberapa kereta lainnya sebelum akhirnya berhenti. Ini menunjukkan betapa kerasnya serangan itu. Nas dan Nivea, yang sedang berlari, menoleh untuk melihat apa yang terjadi dengan bibi Benny. Namun, setelah melihat sebentar, mereka berhenti dan membeku di tempat. Bibi Benny baik-baik saja. Sebaliknya, Linus dan pria bertopeng yang membenci bibi Benny justru terluka dan muntah darah. Kedua orang itu merasa bingung. Sejak kapan bibi Benny menjadi sekuat ini? Menurut pemahaman mereka, meskipun bibi Benny sedikit lebih kuat dari Linus, perbedaannya tidak sebesar itu. Selain itu, Linus bukan satu-satunya musuh saat ini. Pria bertopeng itu tidak lebih lemah dari bibi Benny, dan bibi Benny telah terluka oleh serangan diam-diam. Oleh karena itu, lebih tidak mungkin lagi baginya untuk menjadi lawan pria bertopeng itu. Itulah sebabnya dia mengorbankan dirinya sendiri dan berusaha mati-matian membeli waktu bagi mereka. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bibi Benny baik-baik saja, tetapi musuh yang terluka, Nas dan Nivea tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Para penjaga keluarga Nah, petualang, dan pria berbaju hitam juga tidak percaya dengan adegan ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa pertempuran berikutnya akan berat sebelah. Memang benar pertempuran itu berat sebelah, tetapi bukan seperti yang mereka bayangkan. Semua mata tertuju pada tempat Linus dan pria bertopeng itu berhenti. Mereka ingin melihat bagaimana kedua orang itu bisa terlempar ke udara. Asap dari tabrakan perlahan menghilang, dan Linus serta pria bertopeng muncul di hadapan semua orang. Keduanya memegangi dada kiri mereka dengan tangan kanan sementara darah terus mengalir dari mulut mereka. Jelas, mereka terluka parah. Mereka terluka lebih parah daripada Benny. Bahkan kedua pihak yang terlibat tidak tahu senjata tersembunyi apa yang melukai mereka, apalagi orang lain. Mereka hanya tahu bahwa jika senjata tersembunyi itu bergeser sedikit lebih jauh, senjata itu bisa langsung menembus jantung mereka, menyebabkan mereka mati di The Spirit Cave. Dengan kekuatan Linus dan pria bertopeng itu, cedera di jantung seperti itu tidak dapat ditahan. Selain ketakutan, ada juga jejak kelegaan di wajah mereka. Untungnya, orang yang menyerang mereka tidak bermaksud membunuh. Jika tidak, mereka pasti sudah mati saat ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2133. Benny, sungguh tidak terduga. Kamu ternyata punya rencana cadangan. Gerakan yang bagus. Kami benar-benar terkesan, Linus berkata sambil menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia benar-benar tidak menduganya. Rencana yang awalnya tampak sempurna berantakan begitu saja. Kekuatan orang yang bertindak sangat menakutkan. Mereka berdua masih gemetar dalam hati. Mereka baru saja melewati pintu neraka dan hampir mati. Dari mana si Benny Betek mendapatkan orang sekuat itu? Kenapa kami tidak mendengar tentang ini sebelumnya? Pada saat ini, Benny juga kebingungan. Namun, karena Linus salah paham padanya, dia memutuskan untuk mengikuti alurnya. Linus, sejujurnya, kami sudah lama mengetahui konspirasi keluargamu, tapi kami pura-pura tidak tahu. Kami menunggu kalian untuk menunjukkan diri, tapi aku tidak menduga kamu akan bertindak secepat ini. Sangat bagus. Sekarang, saatnya kami melakukan kepadamu apa yang telah kamu lakukan kepada kami. Setelah berkata demikian, Benny melihat sekeliling. Tidak banyak orang yang tersisa dari keluarga Chase, dan ini mungkin adalah pekerjaan orang kuat yang bersembunyi di balik bayangan. Tidak peduli apa tujuan orang itu, Benny tidak keberatan selama hal itu menguntungkan keluarga Nah. Setidaknya dari tampakannya sekarang, orang kuat itu berpihak pada keluarga Nah. Semua anggota keluarga Nah dan petualang yang dipekerjakan, dengarkan.
Jika kalian membunuh semua orang di sini, hadiah yang dijanjikan sebelumnya akan dinaikkan 10 kali lipat sebagai hadiah untuk membantu keluarga Nah setelah kita sampai di kota Nightingale. Selain itu, keluarga Nah akan berutang budi kepada kalian. Begitu Benny mengatakan ini, terdengar sorakan besar di tempat kejadian. Satu persatu, para petualang melihat sisa pria berbaju hitam itu, berharap bisa melahap mereka hidup-hidup. Mereka ingat bahwa ketika orang-orang ini berada di atas angin tadi, mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Sekarang keadaan telah berbalik, bagaimana mereka bisa menunjukkan belas kasihan? Apalagi, hadiahnya juga telah dinaikkan 10 kali lipat. Hadiah untuk misi pengawalan ini awalnya sudah tinggi, jadi jika mereka bisa mendapatkan 10 kali lipat, tak satu pun dari mereka perlu khawatir tentang uang dalam waktu yang lama. Belum lagi utang budi dari keluarga Nah. Keluarga Nah cukup kuat di sekitar kota Nightingale. Jadi, utang budi ini akan berguna dalam saat-saat kritis. Penjaga keluarga Nah dan para petualang langsung berkerumun hampir bersamaan untuk mengepung sisa pria berbaju hitam. Pada saat ini, orang-orang berbaju hitam itu hampir tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka sudah ketakutan oleh orang yang menyerang mereka diam-diam tadi. Orang itu terlalu kuat, sehingga mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang berbaju hitam itu ingin melarikan diri dan kembali ke dunia nyata terlebih dahulu. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka di sini. Mereka tidak setangguh pihak lawan dan jumlah mereka juga tidak sebanyak itu. Ketika satu pihak bangkit, pihak lain akan jatuh. Orang-orang berbaju hitam yang dibawa oleh Linus dengan cepat dilenyapkan oleh para penjaga dan petualang keluarga Nah yang gila. Linus menyaksikan semua ini dengan tak berdaya, tidak berani membantu atau mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang ini sudah tamat. Sekarang, dia sedang mempertimbangkan bagaimana dia bisa pergi. Senjata tersembunyi nyaris tidak mengenai jantung mereka, jadi bisa jadi orang itu ingin mereka tetap hidup dan menghina mereka sebelum membunuh mereka, atau karena orang itu memang tidak ingin membunuh mereka. Ada dua kemungkinan. Jika itu yang pertama, Linus akan hancur hari ini. Namun, jika itu yang kedua, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Bolehkah aku tahu siapa yang bergerak diam-diam? Tolong keluar dan temui aku. Aku, Linus Chess, di sini untuk meminta maaf atas apapun yang telah kami lakukan untuk menyinggungmu. Aku harap kamu bisa memaafkan kami dan membiarkan kami pergi. Keluargaku akan sangat berterima kasih untuk ini, kata Linus dengan keras. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2134. Dia tahu bahwa mustahil bagi keluarga Nah untuk memiliki seseorang yang begitu kuat. Bahkan anggota terkuat dari keluarga Nah pun tidak bisa melukainya secara serius tanpa dia menyadarinya. 1 detik, 2 detik, 10 detik berlalu. Tidak ada yang merespons. Benny juga tidak bersuara. Bagaimanapun, dia sendiri tidak tahu siapa yang telah bertindak. Jika dia menyinggung pihak lain, hal itu bisa membawa bencana bagi keluarga Nah. Setelah hampir 1 menit berlalu, dan setelah memastikan tidak ada yang menjawab, Benny mengejek Linus dan berkata, Linus, kamu terlalu banyak berpikir. Apakah kamu pikir mereka akan muncul hanya karena kamu memintanya? Linus mengabaikan Benny dan melanjutkan, Senior, keluarga Chess bersedia membayar harga berapapun asalkan Anda membiarkan kami hidup. Masih tidak ada tanggapan. Linus, aku sudah bilang, mereka tidak akan muncul untuk menemuimu, jadi sebaiknya kamu menyerah. Benny, kami mengakui kekalahan hari ini, tapi masa depan masih panjang dan tidak pasti. Setelah Linus selesai berbicara, dia dan pria bertopeng berbaju hitam di sampingnya dengan cepat melarikan diri. Dia tidak bisa menunda untuk mengobati luka di tubuhnya, jadi dia hanya bisa bertaruh pada ini. Ada kemungkinan orang yang tidak dikenal itu hanya ingin mencegahnya melakukan apapun kepada keluarga Nah dan tidak benar-benar ingin mengambil nyawanya. Sambil menyaksikan dua orang itu perlahan menghilang di depan matanya, Benny tidak mengejar mereka. Dia sudah terluka, jadi tidak akan baik jika menyerang lagi. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah Benny merasa jika orang yang diam-diam bertindak tidak membunuh Linus dan gengnya, mereka secara diam-diam membiarkan mereka pergi. Bahkan dalam kondisi terbaiknya, Benny tidak akan berani mengambil risiko menyinggung orang kuat yang bersembunyi di balik bayangan hanya untuk mengejar Linus dan membunuhnya. Bibi Benny, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Keluarga Chess sudah memiliki niat jahat terhadap kita, jadi kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi. Kalau tidak, mereka semua akan menjadi ancaman bagi keluarga Nah. Nas berjalan mendekati Benny dan bertanya. Dia berpikir bahwa selama ada kesempatan, mereka harus memusnahkan keluarga Chess. Kalau tidak, membiarkan mereka pergi akan membawa masalah tanpa akhir. Status Linus di keluarga Chess tidak rendah. Jika mereka membunuhnya, keluarga Chess pasti akan sangat menderita. Sama seperti bagaimana keluarga Nah akan menderita jika Benny mati. Benny tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, Nas, Nif, atur tim, dan mari kita lanjutkan. Baik, Bibi Benny. Setelah Nivia menjawab, dia mulai mengatur semua orang dan melanjutkan perjalanan. Nas tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang dikatakan Benny dan mengatur staf bersama Nivia.
Di sisi lain, lebih dari selusin pria berbaju hitam berdiri bersama dan membuka kereta yang mengawal barang-barang tersebut. Namun, kereta itu kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Sialan, kita tertipu. Benny, Betek, pemimpin pria berbaju hitam itu mengutuk. Tidak masalah. Jika tidak ada di sini, pasti ada di lokasi Linus. Bagaimanapun, dimanapun itu, pada akhirnya akan menjadi milik kita, kata seseorang di sampingnya. Kamu benar. Benny mengira dia bisa menipu semua orang seperti ini, tapi dia tidak tahu bahwa kami sepenuhnya siap dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jika aku tahu lebih awal, aku akan pergi ke sisi lain. Lagi pula, kami bisa menikmati wanita cantik itu dan juga membuat kontribusi terbesar untuk keluarga. Itu seperti memukul dua burung dengan satu batu. Kami membiarkan mereka mendapatkan semua yang bagus. Yah, lupakan saja, sudah terlambat untuk mengatakan itu. Ayo, mari kita kembali. Keluarga Nah telah terpukul begitu keras kali ini, jadi mereka pasti akan marah. Sementara itu, mari kita bertahan sejenak dan kemudian memberikan hadiah besar lainnya kepada keluarga Nah setelah kita melewatkan saat yang tepat untuk bersinar. Selusin pria berbaju hitam itu pergi dengan cepat. Hanya beberapa mayat yang tersisa. Di antara mayat-mayat itu, 2 di antaranya adalah 2 tetua keluarga Nah. Kekuatan kedua tetua ini tidak rendah, namun, mereka tetap tidak terduga mati di tangan pria berbaju hitam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2135. Benny memang telah memancing musuh-musuhnya keluar dari wilayah mereka. Tampaknya dia telah menyerahkan tubuh naga banjir perak kepada 2 tetua untuk dibawa pergi, namun ini sebenarnya hanya kedok. Naga banjir perak yang asli sebenarnya ada bersamanya. Meskipun nilai naga banjir perak sangat tinggi, hampir mencapai 20 miliar dolar, hal ini tidak cukup berharga bagi keluarga Chess untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan Benny. Yang benar-benar membuat keluarga Chess memutuskan untuk bertindak adalah berita dari mata-mata yang mereka tanam di dalam keluarga Nah. Setelah membeli naga banjir perak, Benny menemukan kristal binatang di dalam naga banjir perak. Kristal binatang adalah sesuatu yang hanya bisa terbentuk oleh binatang buas. Kemungkinan binatang buas memiliki kristal ini sangat kecil. 100 binatang buas mungkin tidak dapat membentuk satu kristal binatang pun. Alasan mengapa mayat naga banjir perak begitu mahal adalah karena bagian-bagiannya yang masih utuh. Kristal ini hanyalah bonus berharga. Di sisi lain, jika tubuhnya lengkap dan kristal di dalamnya belum ditemukan dan diekstraksi, itu akan menjadi pilihan bagus untuk berjudi pada kemungkinan bahwa tubuh tersebut memilikinya demi sedikit uang tambahan. Bagaimanapun, jika berhasil, seseorang dapat menghasilkan banyak uang dari menjualnya. Nilai kristal binatang sangat tinggi. Nilainya setidaknya 5 atau 6 kali lebih tinggi dari mayat binatang tersebut. Apa artinya ini? Dengan kata lain, naga banjir perak yang lengkap bernilai lebih dari 10 miliar tanpa adanya harga premium. Sehingga kristal binatang dari naga banjir perak tersebut akan bernilai ratusan miliar dolar. Bahkan dengan harga setinggi ini, masih sulit bagi keluarga dari kota tingkat ketiga seperti keluarga Nah dan keluarga Chess untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Bahkan pada harga ini, tidak ada pasokan dan tidak ada yang bisa membelinya secara bebas. Kristal binatang sebanding dengan beberapa eliksir yang sangat berharga. Setelah dimurnikan menjadi pil, itu akan sangat membantu orang-orang di The Spirit Cage untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menembus tingkat mereka. Jika kekuatan mereka di The Spirit Cage meningkat, itu akan secara langsung memengaruhi kekuatan pikiran mereka di dunia nyata. Mengapa semua orang berbondong-bondong ke The Spirit Cage? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan pikiran mereka sehingga mereka dapat meningkatkan diri lebih cepat di dunia nyata. Pada akhirnya, The Spirit Cage adalah dunia virtual. Oleh karena itu, kebanyakan orang lebih mementingkan dunia nyata. Ini hanyalah sarana bagi semua orang untuk meningkatkan kekuatan pikiran mereka. Keluarga-keluarga kuat di Leila biasanya membagi anggota keluarga mereka ke dalam beberapa kelompok, dan setiap beberapa waktu, kelompok baru akan memasuki The Spirit Cage. Pada akhirnya, sebagian besar kekuatan tempur mereka disiapkan untuk dunia nyata. Namun, akan ada perlakuan khusus untuk keadaan khusus. Misalnya, keturunan langsung dengan bakat kuat, atau anggota keluarga yang hampir menembus tingkat kekuatan mereka, akan tinggal lebih lama. Karena pertumbuhan kekuatan pikiran akan memberi mereka manfaat yang cukup, keluarga mereka akan mengizinkan orang-orang tersebut untuk memperpanjang waktu mereka di The Spirit Cage. Jika tidak, mereka hanya bisa mengikuti pengaturan keluarga. Kristal binatang, baik jika dijual kepada kekuatan besar di kota tingkat pertama atau kedua, atau disimpan untuk penggunaan sendiri, akan membawa nilai besar bagi keluarga Nah. Itulah sebabnya keluarga Chess mengincarnya dan memutuskan untuk bekerja sama dengan kekuatan lain untuk menyerang keluarga Nah secara paksa. Keluarga Chess tidak ingin keluarga Nah menjadi lebih kuat. Karena itu, mereka bahkan tidak ragu untuk menjanjikan bahwa setelah membunuh Benny dan mendapatkan tubuh naga banjir perak, mereka akan mengambil kristal binatang tersebut dan menyerahkannya kepada para kolaborator. Yang lain hanya bisa setuju untuk membantu keluarga Chess di bawah godaan keuntungan besar semacam itu.
Baik keluarga Chase maupun keluarga Nah tidak mengungkapkan apapun tentang kristal yang ditemukan di naga banjir perak, dan mereka tidak mempublikasikannya. Namun, semua orang sudah mengetahuinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2136. Untuk menjaga kristal naga banjir perak tetap dalam kondisi terbaiknya, Benny tidak mengeluarkannya, melainkan membiarkannya di dalam tubuh naga banjir perak. Setelah membawanya kembali ke Nightingale City, keluarga Nah akan mengadakan rapat sebelum memutuskan bagaimana menggunakannya. Tak terduga, berita tentang kristal itu bocor karena adanya pengkhianat di keluarga mereka, hampir menyebabkan keluarga Chase menghancurkan rencana mereka. Jika bukan karena kekuatan misterius yang bertindak secara diam-diam, keluarga Nah akan mengalami kerugian besar kali ini. Mereka bisa kehilangan nyawa dan uang mereka. Setelah berjalan ke kereta di belakangnya, Benny masuk ke dalam kereta sebelum keluar dengan ekspresi datar setelah beberapa saat. Namun, di dalam dirinya, ia merasa sangat lega. Terima kasih Tuhan, kristal binatang itu masih ada di dalam tubuh naga banjir perak. Dia sedikit khawatir bahwa kekuatan misterius yang bersembunyi di kegelapan mungkin akan diam-diam mengambil kristal naga banjir perak. Walaupun tidak akan ada masalah jika pihak lain mengambilnya, mengingat mereka telah menyelamatkan banyak nyawa dan mencegahnya dari dibuli, Benny telah mendapatkan kristal binatang ini dengan susah payah. Selain itu, keluarga Nah sangat membutuhkannya saat ini, jadi Benny tidak ingin kehilangan kristal itu. Saat mengetahui bahwa ada kristal binatang di dalam naga banjir perak, Benny melompat kegirangan. Ini adalah momen yang sangat menggembirakan baginya. Kristal binatang sangatlah langka, bahkan 100 binatang buas mungkin tidak dapat menghasilkan satupun kristal binatang. Benny menemukan satu meskipun kemungkinannya sangat kecil, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia atau bersemangat. Ada perbedaan besar antara binatang yang memiliki kristal dengan yang tidak memilikinya. Alasan paling sederhana adalah bahwa binatang dengan kristal berarti mereka bisa terus berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka tidak bisa melakukannya jika tidak memiliki kristal tersebut. Benny sempat berpikir bahwa kekuatan misterius yang bersembunyi di kegelapan akan mengambil kristal naga banjir perak sebagai imbalan karena telah menyelamatkan mereka. Namun, ternyata tidak. Benny hanya terlalu banyak berpikir. Nivea dan Nas mulai kembali sadar. Mereka menggali lubang untuk mengubur para penjaga dan petualang dari keluarga Nah yang telah mati. Adapun tubuh-tubuh orang berpakaian hitam, binatang liar akan datang memakannya setelah mereka pergi. Sementara semua orang sibuk bekerja, David tidak ikut serta. Sebaliknya, ia kembali ke kereta untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun, saat dia melangkah ke kereta, sebuah suara menghentikannya. Hei, bocah, apa yang kamu lakukan di sana? Apa kamu tidak melihat semua orang sibuk? Turun sekarang juga dan bantu kami menggali lubang. Tidak apa-apa kalau kamu ingin melarikan diri dari pertempuran, aku akan menganggapmu pengecut, tapi sekarang kamu bahkan ingin melarikan diri dari kerja keras. Apa kamu pikir keluarga Nah sedang melakukan amal? Apa kamu pikir kamu bisa mendapatkan uang tanpa melakukan apa-apa? Aku bisa memberitahumu sekarang bahwa parasit sepertimu tidak akan mendapatkan imbalan 10 kali lipat setelah kita kembali ke Nightingale City, kata Nas dengan lantang saat dia berjalan mendekat. Saat David melawan Nas sebelumnya, Nas begitu marah hingga ingin David pergi secepat mungkin. Namun, pikirannya terganggu oleh cedera mendadak Benny. Lalu, ada lagi krisis hidup dan mati, tetapi untungnya, itu terselesaikan berkat rencana cadangan Benny. Nas, yang telah tenang, mendatangi David lagi untuk memulai masalah dengannya. Dia tidak tahan melihat David bertingkah seperti itu. David jelas-jelas seorang petualang berlevel rendah, tetapi dia masih bersikap seolah-olah dia orang kaya. Yang lebih penting lagi, David terlihat lebih tampan dan berkelas dibandingkan dirinya. Ini tidak bisa diterima oleh Nas. Oleh karena itu, begitu mereka keluar dari bahaya, Nas langsung mengarahkan pandangannya ke David lagi. David tahu suara siapa itu ketika dia mendengarnya. Itu adalah bocah yang sebelumnya ingin dia pergi. Dia juga berasal dari keluarga Nah, para pemberi pekerjaan kali ini, jadi statusnya mungkin tidak rendah, dan dia setidaknya seorang keturunan langsung. Tanpa pilihan yang lebih baik, David berbalik. Dia berpikir dalam hatinya, jika aku tidak menyerang secara diam-diam tadi, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kenapa kamu harus membuat segalanya sulit untukku? Jika dia tidak ingin menggunakan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang The Spirit Cage, David mungkin sudah melanjutkan perjalanannya sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2137. Mengapa kamu menargetkan saya? David berbalik dan bertanya dengan putus asa. Mengapa saya menargetkanmu? Menurutmu mengapa saya menargetkanmu? Karena kamu adalah orang yang paling santai di sini. Saat kami bertarung, kamu takut mati dan tidak ikut serta, dan sekarang saatnya bekerja, kamu juga mencoba kabur, jadi saya ingin bertanya, mengapa kamu ada di sini? Tanya Nas. Baiklah, saya akan pergi, oke? Saya menyerah, dan saya tidak mau hadiahnya lagi. Sambil berbicara, David melompat turun dari kereta.
Awalnya, dia ingin pergi ke kota Nightingale bersama keluarga Nah dan mempelajari lebih lanjut tentang The Spirit Cage dalam perjalanan. Tetapi sekarang tampaknya dia harus pergi sendiri. Dia baik-baik saja, asalkan dia bisa menghabiskan $1 di The Spirit Cage, David akan sangat senang. Segala sesuatu yang lain hanyalah hal sepele. Dia juga bisa perlahan-lahan memahami The Spirit Cage. HMPH, kamu cukup cerdas. Anak muda, biar saya beritahu, kamu tidak bisa mendapatkan uang keluargaku dengan mudah. Jika kamu ingin mengambil uang kami, kamu harus bekerja untuk kami. Saya sudah sering melihat penipu seperti kamu. Kamu tidak memiliki keterampilan dan kamu akan menipu orang dengan kedok petualang, tapi sayangnya kamu bertemu saya hari ini. Nas mencibir. David mengangkat bahu dan tidak berdebat dengan Nas. Dia tidak perlu menganggap serius semut yang berteriak di depannya. Ketika David hendak pergi, Benny datang menghampiri. Setelah memeriksa tubuh naga banjir perak, dia mendengar Nas berbicara keras, jadi dia berjalan mendekat. Begitu dia lebih dekat, dia melihat seorang pemuda tampan yang berpakaian seperti anak manja dari keluarga kaya. Dari segi usia, dia bahkan lebih muda dari Nas. Mengapa ada orang seperti itu di timku? Mengapa aku tidak tahu tentang dia? Benny merasa bingung. Dalam tim ini, ada petualang yang dipekerjakan untuk mengawal barang-barang selain keluarga Nah. Dia bukan petualang, kan? Apa yang sedang terjadi? Tanya Benny. Bibi Benny, anak ini adalah petualang yang kami bayar, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia bersembunyi saat kami bertarung dengan keluarga Chess. Sekarang semua orang menggali lubang untuk mengubur yang mati, dia satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa. Mengapa kami harus menyewa petualang seperti itu? Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia adalah majikan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang menjalankan proses penyaringan. Bagaimana orang seperti ini bisa lolos? Nas menggerutu dengan marah. Benny melihat David. Secara alami, David menatap lawan tanpa rasa takut. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Nah di Leila, mereka sekarang berada di The Spirit Cage dan dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka semua. Ketika seseorang memiliki kekuatan, dia tidak akan takut apapun. Benarkah begitu? Tanya Benny sambil melihat David. Jangan menuduh saya sembarangan. Saya mengerti bahwa saya harus membantu orang lain menghindari bencana karena saya telah menerima uang mereka, dan saya melakukannya. Hanya saja kamu tidak melihat saya melakukannya, jawab David. Omong kosong. Kamu bersembunyi di sini sepanjang waktu. Kapan kamu berkontribusi? Kamu hanya seorang penipu. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu telah berkontribusi? Cepat serahkan uang yang telah kamu terima dan pergi. Jangan biarkan saya melihatmu lagi, atau saya akan memukulmu setiap kali melihat wajahmu. Nas memperingatkan dengan marah. Kamu tidak melihat kontribusi saya, tapi itu tidak berarti saya tidak berkontribusi. Tentu saja, saya tidak bisa melakukan apa-apa jika kamu tidak percaya. Saya akan pergi sekarang. Saya tidak akan mengembalikan sedikit uang yang kamu berikan kepada saya. Saya percaya bahwa saya masih bernilai sebanyak itu. David bersiap untuk pergi setelah berbicara. Namun, Benny menghentikannya. Dia bertanya, temanku, siapa namamu? Nama saya David Liddell. Bolehkah saya tahu bagaimana saya bisa membantu Anda, Nona? Jawab David. David Liddell. Benny memikirkan nama itu dengan cermat. Saya tidak berpikir ada keluarga besar di kota Nightingale dan kota-kota sekitarnya yang memiliki nama belakang Liddell. Entah dia berasal dari tempat lain, atau dia baru saja masuk The Spirit Cage. Melihat penampilan dan pakaian David, Benny tahu bahwa dia jelas bukan orang biasa. Apakah kamu seorang petualang? Iya. Ada masalah. Dasar bocah, lihat caramu bicara pada bibiku. Percaya atau tidak, saya akan membunuh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2138. Sebelum Nas selesai berbicara, Benny memarahinya, diam. Nas tidak menyangka bibi Benny akan mengatakan itu padanya, jadi dia terdiam sejenak. Butuh beberapa detik baginya untuk kembali sadar. Dia menatap David dengan tidak senang, tetapi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal dan berhenti bicara. Dia tidak berani mengabaikan kata-kata bibi Benny. Setidaknya untuk saat ini. Ketika dia menjadi kepala keluarga Nah, barulah dia memiliki hak untuk mengabaikannya. Temanku, dari pakaianmu, kamu tidak terlihat seperti seorang petualang, Benny melanjutkan bertanya setelah memarahi Nas. Apakah ada yang mengatur bahwa jika kamu berpakaian seperti ini, kamu tidak bisa menjadi petualang? David balik bertanya. Saya rasa tidak, tepat sekali. Saya bisa memakai apapun yang saya mau, dan tidak ada aturan yang mengatakan bagaimana petualang harus berpakaian. Jadi, dari mana asalmu? Saya masuk ke The Spirit Cage dari Leila. Benny terdiam. Siapa di antara kami yang tidak masuk The Spirit Cage dari Leila? Mungkinkah dia lahir dan besar di The Spirit Cage? Di The Spirit Cage, selain manusia, segala sesuatu yang lain bersifat virtual. Tetapi hal-hal virtual ini memiliki beberapa efek nyata yang dapat meningkatkan kekuatan pikiran seseorang. Anak ini hanya berpura-pura bingung. Karena David tidak ingin memberitahunya, Benny memutuskan untuk berhenti bertanya.
Dia tidak akan mendapatkan apapun meskipun terus bertanya. Di sisi lain, Nas menatap David dengan garang. Jika bukan karena David, dia tidak akan dimarahi oleh Bibi Benny. Temanku, karena kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja. Sebaiknya kamu tetap bersama kami dalam perjalanan di alam liar ini. Ini akan lebih aman. Saya akan memenuhi janji keluarga Nah. Karena kamu telah lulus penyaringan dan menjadi pengawal, kamu akan tetap mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Begitu Benny selesai berbicara, Nas di sebelahnya langsung naik darah. Dia tidak melakukan apa-apa tapi masih dibayar, Bibi Benny. Namun, Benny memotong ucapannya sebelum dia sempat berbicara. Apa yang saya katakan tidak cukup jelas? Tidak, jawab Nas, menahan amarahnya. Kalau begitu lakukan apa yang saya katakan. Nas, kamu adalah calon kepala keluarga Nah di masa depan, tetapi mengapa kamu masih begitu picik? Bagaimana mungkin keluarga Nah diserahkan padamu di masa depan? Pemimpin yang berpikiran sempit akan menjadi kesedihan bagi keluarga. Jika kamu terus bersikap seperti ini, kami akan mempertimbangkan untuk menggantikanmu. Nivia, yang sedang berjalan mendekat, mendengar hal ini dan matanya berbinar. Namun, tidak lama kemudian cahayanya memudar. Sayang sekali dia seorang perempuan, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing menjadi kepala keluarga. Saya mengerti, Bibi Benny. Nas menundukkan kepalanya. Dia tidak berani bicara lagi karena takut membuat Benny marah. Dengan statusnya di keluarga Nah, dia memang punya hak untuk mengusulkan penggantian Nas. Baiklah. Ayo pergi. Kita kembali ke keluarga secepat mungkin dan memberitahu kepala keluarga apa yang baru saja terjadi. Karena keluarga Chase berani memperlakukan kita seperti itu, mereka harus membayar harganya. Mata Benny menjadi dingin saat dia berjalan pergi dengan cepat. Nas buru-buru mengikutinya. Nivia, yang datang mendekat, melirik David dan pergi tanpa berhenti. David berdiri di sana dan berpikir sejenak. Lalu, dia berbalik dan naik ke kereta. Kalau begitu, ayo pergi bersama-sama, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2139. Rombongan itu terus bergerak menuju kota Nightingale. Di kereta yang dinaiki David, awalnya ada 8 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 5. Dengan kata lain, 3 orang tewas dalam pertempuran tadi. Itu hanya dari satu kereta, dan banyak kematian lain menambah jumlah korban. Jika David bertindak lebih awal, dia bisa saja menyelamatkan semua orang. Namun, dia tidak melakukannya. David sama sekali tidak merasa bersalah atas hal ini. Hukum alam mengatakan bahwa hanya yang terkuat yang bertahan. Dia bisa menyelamatkan mereka sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua kali? Selain itu, tidak semua petualang ini adalah orang baik. Banyak dari mereka memiliki catatan buruk dan pernah membunuh orang. Hilangnya 3 orang di kereta itu tidak memengaruhi yang lainnya. Mereka tampaknya sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Seperti nama, petualang, yang mereka sandang, hidup mereka penuh risiko. Baik mencari peluang di hutan tanpa batas maupun mengawal barang, mereka bisa mati kapan saja. Meski begitu, mengawal barang dianggap lebih aman dibandingkan dengan menjelajahi hutan. Alasan mengapa banyak orang tetap ingin datang ke The Spirit Cage meskipun berbahaya adalah karena, pertama, wilayahnya lebih kecil dibandingkan dunia nyata seperti Layla yang terlalu luas. Banyak orang di dunia nyata hanya bisa tinggal di tempat kecil seumur hidup mereka. Selain itu, hampir semua kekuatan di Layla telah menginvestasikan banyak tenaga, sumber daya, dan uang di The Spirit Cage. Akibatnya, lebih mudah menghasilkan uang di sini daripada di dunia nyata. Oleh karena itu, banyak orang dari tempat terpencil ingin masuk ke The Spirit Cage. Di samping itu, mereka juga bisa meningkatkan kekuatan pikiran mereka. Jadi, mengapa tidak? Setelah menempuh jarak tertentu, David memulai percakapan lagi. Semua orang tahu bahwa David adalah putra dari keluarga kaya yang datang ke The Spirit Cage diam-diam. Jadi, mereka pun berusaha menjilatnya dan memberitahu David apapun yang mereka ketahui. Dari obrolan ini, David mempelajari informasi penting yang akhirnya menjawab salah satu pertanyaannya. Saat pertama kali datang ke The Spirit Cage dan keluar dari hutan tanpa batas, David menemukan beberapa mayat di sepanjang jalan. Dia penasaran mengapa mereka tidak segera meninggalkan The Spirit Cage ketika dalam bahaya dan sekarat. Ternyata, bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka tidak bisa. Ketika orang-orang di dunia nyata memasuki The Spirit Cage, mereka akan turun di tempat yang telah ditentukan, yang disebut titik penurunan. Jika mereka ingin meninggalkan The Spirit Cage, mereka harus berada dalam jangkauan titik penurunan itu. Kota-kota di atas tingkat 3 di The Spirit Cage dibangun di sekitar titik-titik penurunan ini. Semakin besar kotanya, semakin besar pula titik penurunannya. Setiap hari, banyak orang yang datang dan pergi melalui jalur ini. Titik-titik penurunan tersebut dilindungi oleh pihak resmi dan tidak dimiliki oleh kekuatan manapun. Siapapun yang berani membunuh atau melakukan balas dendam di sini akan sepenuhnya dihancurkan oleh The Spirit Cage jika melanggar aturan. Ini adalah aturan keras dan pasti dari The Spirit Cage. Oleh karena itu, ketika seseorang dikejar, mereka akan aman selama mereka berhasil mencapai titik penurunan.
pengejar juga akan menghentikan pengejaran. Titik penurunan terdekat dari kota Crow adalah kota Nightingale. Selain titik penurunan, tidak ada cara lain untuk meninggalkan The Spirit Cave. Setelah mempelajari informasi ini, David segera mengingat bahwa setelah dia keluar dari hutan tanpa batas dan melihat mayat-mayat tersebut, dia pernah meninggalkan The Spirit Cave sekali. Namun, dia segera membuka sistem lagi dan menemukan opsi untuk keluar dari The Spirit Cave kapan saja. Dia ingin memastikan bahwa dia bisa keluar dari The Spirit Cave kapanpun dan dimanapun. David tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, itu adalah sistem yang dikembangkan oleh peradaban tingkat dewa. Jadi, wajar saja jika sistem itu tidak terikat oleh aturan The Spirit Cave. Sepanjang perjalanan, sistem itu sudah terlalu banyak mengejutkan David. Awalnya dia sangat terkesima, tetapi perlahan-lahan dia mulai terbiasa. Dengan sesuatu yang berasal dari peradaban tingkat dewa, pandangannya semakin luas, dan dia mulai tidak terlalu peduli dengan peradaban lain. Di dalam kereta lain, Benny duduk bersila dengan mata tertutup, memulihkan diri dari lukanya. Saat diserang tiba-tiba oleh seorang pria bertopeng hitam, dia mengalami luka serius. Kekuatan lawannya tidak kalah darinya. Untungnya, ada seseorang yang kuat yang bertindak diam-diam sehingga memungkinkan dia nyaris lolos dari bencana. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2140. Kalau tidak ada bantuan itu, Benny mungkin sudah dalam masalah besar. Nas dan Nivea beristirahat di kereta lain karena takut mengganggu Benny. Tak lama kemudian, Benny membuka matanya dan menghela napas lega. Untungnya, lukanya tidak terlalu parah. Setelah minum obat, dia merasa lebih baik. Sebuah ide mulai terbentuk dalam benaknya. Kekuatan sosok misterius yang bertindak diam-diam jelas sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menemukannya meskipun dia telah melukai orang lain, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Orang sekuat itu pasti tidak akan muncul di sini tanpa alasan, apalagi menyelamatkan orang tanpa sebab. Pasti ada alasan tertentu mengapa dia bertindak, dan menurut tebakan Benny, mungkin ini ada hubungannya dengan pemuda luar biasa yang bernama David. Berdasarkan pengalaman Benny selama bertahun-tahun dalam membaca karakter orang, David bukanlah orang yang sederhana. Beberapa hal tidak bisa dipalsukan, bahkan dengan hanya mengganti pakaian. Singkatnya, tidak peduli seberapa mewah pakaian yang dipakai oleh seorang pengemis, dia tetaplah seorang pengemis dan tidak akan pernah menjadi bangsawan. Itu akan terlihat dari sorot mata, temperamen, sikap, dan nada suaranya. Mata David penuh keyakinan, temperamennya luar biasa, sikapnya tenang, dan nada bicaranya tidak pernah rendah diri atau sombong, baik saat berbicara dengan Nas maupun dengannya. Semua ini bukan ciri-ciri yang dimiliki oleh petualang biasa. Bahkan ketika Nas mengatakan bahwa dia tidak akan memberinya uang dan menyuruhnya pergi, David tidak menunjukkan perubahan emosi atau ekspresi. Dia tetap setenang air. Seringkali, detail kecil paling menjelaskan situasi. Benny bisa merasakan dari tatapan David bahwa dia seolah melihat rendah pada semua makhluk. Hanya orang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama yang bisa mengembangkan pandangan seperti itu. Karena itulah Benny berkesimpulan bahwa kekuatan yang bertindak diam-diam mungkin ada di sana untuk melindungi David. Hal ini juga bisa menjelaskan mengapa tidak ada yang berada di sekitar David saat semua orang berkelahi, dan dia tidak terlihat tergores sedikitpun. Tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali. Selain itu, saat Nas bertanya kepadanya, David juga mengatakan bahwa dia telah berkontribusi, hanya saja tidak ada yang melihatnya. Secara tidak langsung, dia mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan semua orang. Inilah alasan mengapa Benny membentak Nas ketika dia bersikap tidak hormat kepada David. Jika kekuatan penjaganya saja sudah begitu mengerikan, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan di balik David. Apakah mereka orang-orang yang bisa ditantang oleh keluarga Nah? Hanya satu penjaga tubuh saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Nah. Setelah kembali, mungkin sudah saatnya mengadakan pertemuan untuk membahas masalah penerus keluarga mereka. Dilihat dari penampilan Nas selama beberapa hari ini, dia sama sekali tidak memiliki visi dan hati yang diperlukan sebagai pemimpin keluarga. Menyerahkan keluarga kepada Nas tampaknya bukanlah keputusan yang bijaksana. Sayangnya, Nivea adalah seorang putri. Tidak peduli seberapa hebat dirinya, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi kepala keluarga Nah. Paling tidak, dia hanya bisa menjadi seperti Benny. Namun, Benny masih tidak bisa memahami mengapa seorang bangsawan seperti David bergabung dengan kelompok petualang yang direkrut oleh keluarga Nah. Apakah ini semacam pelatihan baginya? Atau ada tujuan lain? Benny berpikir keras, tetapi tidak bisa menemukan alasannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Siapa peduli? Dilihat dari caranya menyelamatkanku, mereka seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Nah. Itu sudah cukup bagiku. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.